Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10, mata kuliah analisis kinerja keuangan bank syariah akan memaparkan materi tentang analisis tren. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri. Yang pertama ada Saya Ika Amelia Nurjana dari PSB semester 6. Saya Wulan Sarini Hasanah dari PSB semester 6. Saya Ristati Nurhayati dari PSB semester 6. dan saya Muhammad Wim Syafuddin dari PSB semester 6. Di sini saya akan memandu jalannya materi kali ini. Yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ika Amelia Nurjana. Kepadanya saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu analisis tren. Analisis tren merupakan metode statistika yang digunakan untuk melakukan estimasi atau sebuah peramalan di masa yang akan datang. Untuk melakukan peramalan yang baik, tentunya dibutuhkan data atau informasi yang cukup panjang, dan metode yang digunakan cukup memakan waktu, sehingga hasil dari analisis tersebut dapat mempengaruhi seberapa besar fluktuasi yang terjadi dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi hal tersebut. Secara teoritis, hal yang paling menentukan adalah kualitas dan keakuratan dari data-data yang diperoleh serta waktu atau periode yang digunakan dalam mengumpulkan data-data tersebut. Jika data yang dikumpulkan semakin banyak, maka akan semakin baik pula estimasi atau peramalan yang akan diperoleh. Sebaliknya, jika data yang dikumpulkan sedikit, maka hasil dari estimasi atau peramalannya akan jelek. Karena pada dasarnya semakin banyak data, akan semakin baik pula tingkat kesimpulannya. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Metode penelitian dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada jenis dan sumber data. Yang kedua ada teknik analisis data. Yang pertama yaitu ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data yang berupa rasio keuangan bank pembiayaan syariah, hasil olahan laporan Bank Pembiayaan Syariah pada periode 2009 sampai dengan 2014 yang telah diaudit dan dipublikasikan. Peneliti menggunakan data time series dari tahun 2009 sampai dengan 2014 yang diterbitkan oleh Bank Indonesia dengan laporan statistika perbankan syariah. Yang kedua ada teknik analisis data. Analisis data kuantitatif yaitu metode analisa data yang berhubungan dengan rumus-rumus dan angka-angka yang berhubungan dengan analisis rasio keuangan. Metode yang dapat digunakan untuk analisis time series adalah metode least square persamaan garis linear dari analisis time series adalah Y sama dengan A plus BX. Sedangkan untuk mencari nilai konstan A dan B dapat dipakai persamaan sebagai berikut yang tertera di rumus. Oke, selanjutnya materi yang kedua akan disampaikan dan dipaparkan oleh saya sendiri. Oke teman-teman, materi selanjutnya yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada profitabilitas menurut Van Horn dan Watchways. Profitabilitas adalah kemampuan menghasilkan laba atau profit selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva yang produktif atau modal, baik modal secara keseluruhan maupun modal sendiri. Ya, selanjutnya pendapat lain menyebutkan bahwa profitabilitas perusahaan merupakan salah satu indikator yang tercakup dalam informasi mengenai kinerja perusahaan jangka panjang. Kinerja keuangan tersebut dapat dilihat melalui analisis laporan keuangan. Lalu, menurut Sartono, mendefinisikan profitabilitas sebagai kemampuan perusahaan memperoleh laba dalam hubungan dengan penjualan total aktiva produktif maupun modal sendiri. Rasio profitabilitas ini akan memberikan gambaran tentang tingkat efektivitas pengelolaan perusahaan. Semakin besar profitabilitas berarti semakin baik, karena kemakmuran pemilik perusahaan meningkat dengan semakin besarnya profitabilitas. Rasio profitabilitas terdiri atas profit margin, basic earning power, return on asset, dan return on equity. Untuk penelitian mengambil satu gambaran profitabilitas dengan return on equity.
Selanjutnya, materi yang ketiga akan dipaparkan dan disampaikan oleh Saudari Wulansari Nur Hasanah. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan untuk menghitung peramalan atau analisis tren dari tahun 2015 sampai tahun 2017. Berdasarkan jurnal yang kita ambil, yaitu peneliti mengambil salah satu gambaran profitabilitas dengan return on equity atau ROE. Ini merupakan tabel dari rasio keuangan Bank Pembiayaan Syariah ROE. Mari kita lihat. Di sini periode waktu tahunannya peneliti mengambil dari tahun 2008 hingga 2014, di mana rasio ROE-nya pada tahun 2008 yaitu 14,77% dan 2009-nya 21,55%, 2010-nya 14,29%, 2011-nya 18,95%, 2012-nya 20,54%, 2013-nya 21,22%, kemudian yang terakhir yaitu 2014-nya 16,13%. Untuk mencari X-nya, kita ambil persamaan garis trennya, yaitu dimana titik tengah kita akan jadikan 0. Titik tengah yang diambil itu 2011 karena ini ganjil, jadi kita ambil titik tengahnya 2011. Di sini 0, 0, 0. Kemudian untuk mencari X-nya, kita kalikan X dengan rasio ROE, di mana rasio ROE ini merupakan Y ya. Kemudian min 3 dikalikan 14,77% untuk tahun 2008, hasilnya min 44,31, dan seterusnya sampai 2014, di mana rasio ROE-nya 16,13% dikali dengan 3, hasilnya 48,39. Untuk X kuadratnya kita kalikan lagi variabel X ini, min 3 kali min 3 hasilnya 9, dan seterusnya sampai 3 dikali 9, 3 dikali 3 hasilnya 9. Kemudian untuk ini T sebagai acuan agar kita bisa menghitung tahun 2015, 2016, dan 2017, di mana ini kita anggap 2008 itu 1, 2009 2, 2010 3, 2011 4, 2012 5, 2013 6, 2014 7, 2015 8, 2016 9, dan 2017 itu 10. Kita lanjut ke persamaan garis trennya ya. Ini ada persamaan garis trennya, yaitu Y sama dengan A plus BX, di mana A itu kita cari dengan rumus sigma Y dibagi dengan N. N ini sama dengan T tadi ya. Maka kita masukkan A sama dengan 127,45 berasal dari sigma Y, yaitu penjumlahan dari Y ini, dan dibagi dengan 7 ini. Hasilnya yaitu A sama dengan 18,207. Kemudian untuk mencari B, kita gunakan rumus sigma XY dibagi X kuadrat, di mana sigma XY ini 9,67 berasal dari penjumlahan dari XY dibagi dengan 28. Penjumlahan penjumlahan dari X kuadrat yaitu 28. Hasilnya B itu kita dapat 0,345. Selanjutnya kita untuk jadi kita
dapat persamaan garis trennya yaitu Y sama dengan 18,207 plus 0,345 X. Lanjut ke poin B, yaitu perkiraan rasio keuangan ROE tahun 2015. Persamaan garis trennya yaitu Y sama dengan 18,207 ditambah 0,345 X. Jadi nilai X tahun 2015 adalah 8. Kita anggap begitu, maka Y sama dengan 18,207 ditambah 0,345 dikalikan dengan 8 tadi. X ini merupakan ini nilai X tahun 2015, jadi 8. Kita masukkan 8. Kemudian Y sama dengan 18,207 ditambah perkalian dari ini 0,345 dikali dengan 8 hasilnya 2,76. Maka perhitungan Y-nya yaitu hasilnya 20,067%. Artinya, peramalan rasio keuangan bank pembiayaan rakyat syariah untuk ROE pada tahun 2015 diperkirakan sebesar 20,067%. Untuk perkiraan rasio keuangan ROE tahun 2016, kita lihat di sini. Y sama dengan A plus BX, yaitu persamaannya sama tadi, Y sama dengan 18,207 ditambah 0,345 X. Jadi nilai X tahun 2016 kita asumsikan tadi adalah 9. Maka Y sama dengan 18,207 ditambah 0,345 dikali X, yaitu 9X nya kita masukkan. Kemudian Y sama dengan 18,207 ditambah 3,105 merupakan perkalian dari 0,345 dengan 9. Hasilnya untuk Y pada untuk perkiraan rasio ROE tahun 2016 yaitu 21,312%. Artinya rasio keuangan bank pembiayaan rakyat syariah untuk ROE pada tahun 2016 diperkirakan sebesar 21,312%. Cukup sekian dari penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Titi. Terima kasih. Dan materi yang terakhir akan dijelaskan dan dipaparkan oleh Saudari Ristati Nurhayati. Kepadanya saya persilakan. Selanjutnya saya akan menjelaskan perkiraan ROE tahun 2017, kemudian dilanjut dengan tabel angka tren dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2017. Untuk rumus perkiraan rasio keuangan ROE tahun 2017, rumusnya adalah Y sama dengan A ditambah BX, nilai A-nya 18,207, kemudian nilai B-nya 0,345, sedangkan untuk nilai X-nya tahun 2017 adalah 10. 10 itu adalah lanjutan dari nilai X yang tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya 2016 adalah nilai X-nya 9, maka tahun 2017 nilai X-nya adalah 10. Untuk yang ini salah pengetikan dari jurnalnya, mohon maaf ya teman-teman. Kita lanjut ke rumusnya. Y sama dengan 18,207 ditambah 0,345 dikali 10. Maka yang harus kita kerjakan terlebih dahulu adalah perkaliannya. 0,345 dikali 10 hasilnya 3,45, kemudian ditambah dengan 18,207. Maka Y sama dengan 21,657%. Artinya rasio keuangan bank pembiayaan rakyat syariah untuk ROE pada tahun 2017 diperkirakan sebesar 21,657%.
Di sini ada tabel angka tren dari tahun 2015 sampai dengan 2017. Fungsi tabel ini adalah untuk kita mengetahui, melihat bahwa perkembangan perkiraan tren atau peramalan kenaikan rasio keuangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah naik atau turun, atau bisa pula fluktuatif. Untuk rasio ROE pada tahun 2008 sampai dengan 2014, yang paling tinggi itu pada tahun 2009, sebesar 21,55%. Bisa dilihat di tabel di sini. Nah, untuk yang paling tinggi itu 21,55% pada tahun 2009. Kemudian yang paling rendah itu terletak pada tahun 2010 seharusnya 14,29%. Tetapi di sini tertulis paling rendah tahun 2008. Sedangkan kita setelah pembuktian bahwa di tabel itu yang paling rendah pada tahun 2010. Dilanjut, untuk tren peramalan kenaikan rasio keuangan BPR Syariah tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 3,937%. Kenaikan itu dilihat dari perbandingan tahun 2014 dengan tahun 2015. Untuk tahun 2016 mengalami kenaikan pula sebesar 1,245%. Kenaikan itu dibandingkan dengan 2015. Untuk tahun 2017 naik senilai 0,345% dibandingkan dengan tahun 2016. Sekian dari saya, teman-teman. Terima kasih. Oke, teman-teman, terima kasih ya sudah menonton videonya. Semoga teman-teman dapat memahami apa yang telah kita sampaikan. Selanjutnya, jika ada yang ingin ditanyakan, teman-teman bisa mempertanyakannya di WhatsApp grup ya, yang sudah disediakan. Terima kasih pokoknya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe juga ya. Oke, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.